Indonesia, termasuk darurat kesehatan mental untuk anak, remaja, dan usia dewasa muda. 17,9 juta remaja Indonesia yang mengalami masalah mental yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Para orang tua diminta lebih peduli dengan kesehatan mental buah hati mereka. Berdasarkan studi International Journal of Mental Health and Addiction, pengguna media sosial yang berlebih dapat menyebabkan gangguan mental. Fitur like dan komentar di media sosial juga kerap menjadi hal yang dapat mempengaruhi perasaan pengguna. Perkenalkan, nama saya Wulan Melani Pria dengan NIM 2403010167. Baik, di video kali ini saya akan membahas tentang menjaga kesehatan mental di era digital. Apakah penting bagi setiap orang? Di era digital saat ini, segala informasi, komunikasi, hiburan ada di genggaman smartphone atau HP kita, menjadi salah satu teman hidup atau keseharian kita. Hampir setiap orang, dari bangun tidur hingga larut malam. Tapi di mana kemudahan itu terselip tantangan besar yang sering diabaikan, yaitu kesehatan mental. Pertanyaannya, apakah menjaga kesehatan mental di era digital penting bagi setiap orang? Jawabannya, ya, sangat penting, bahkan bisa dibilang menjadi kebutuhan pokok baru di tengah derasnya arus teknologi dan informasi. Dampak digital terhadap mental. Media sosial yang awalnya bertujuan menghubungkan orang, kini justru sering menciptakan jarak emosional. Ketika kita terlalu sering membandingkan hidup kita dengan orang lain, di Instagram kita merasa cemas karena tidak seproduktif toko di TikTok, atau bahkan merasa kesepian di tengah like dan komen yang tidak baik dan tidak bermakna. Belum lagi informasi negatif dan hoaks yang menyebar cepat. Itu membuat kecemasan kolektif meningkat. Banjir notifikasi, tekanan untuk selalu online, dan budaya balas pesan secepat turut menciptakan stres sendiri. Kenapa semua orang perlu menjaga mental? Yang pertama, kenapa semua orang menjaga mental? Yang pertama, tekanan digital tidak dipilih usia. Tekanan digital tidak pilih usia, dari anak-anak, remaja, orang dewasa, hingga lansia. Semua terdampak era digital. Tanpa kesadaran dan pengendalian, risiko kecemasan depresi yang membuat kita. Yang kedua, kesehatan mental. Kualitas hidup, pikiran yang tenang dan stabil membuat seseorang bisa bekerja lebih baik, berinteraksi seseorang bisa bekerja lebih baik. Yang ketiga, mental yang sehat memperkuat daya tahan sosial. Orang yang stabil secara emosional lebih mampu menghadapi konflik, kegagalan, bahkan krisis dibandingkan mereka yang mudah terpicu oleh tekanan digital. Apa yang bisa dilakukan? Bisa kita lakukan yaitu batasi waktu kita bermain sosial media. Dari diri kita harus tahu dan harus membatasi diri kita main sosial media. Yang berikut, jaga pola komunikasi yang sehat. Tidak semua masalah kita harus bagikan di media sosial, apalagi membawa ke konflik ke ruang digital. Yang berikut, konsumsi konten dengan bijak, seperti kita follow akun yang memberi energi positif dan edukasi. Yang berikut yaitu ceritakan perasaanmu
kepada teman, sahabat, atau keluarga kalian. Atau bisa juga kita menceritakan di konselor jika mulai merasa lelah secara mental dari diri kita. Era digital ini membawa banyak manfaat, tetapi juga menyimpan ancaman diam-diam bagi kesehatan mental kita. Maka menjaga kesehatan mental bukan hanya penting, tapi wajib. Setiap orang tanpa terkecuali perlu belajar mengenai batas diri, beristirahat dari dunia sosial media, dan memprioritaskan kesehatan jiwa sama sepertinya kesehatan fisik juga. Teknologi boleh canggih, tapi manusia tetap butuh ruang tenang dan relasi lingkungan dan pikiran yang sehat. Jangan tunggu sampai mental breakdown baru kita peduli mental kita. Sekian dan terima kasih.